Nah, setelah itu jamaah sekalian, di ayat 37-nya itu Allah mengatakan fakhtalafal ahzabu mim ba'dihim. Setelah Nabi Isa lewat, pengikut-pengikutnya itu berpecah belah tentang kayak gimana Nabi Isa itu kisahnya. Ada banyak versi, semua mengklaim paling benar, tapi tak seorang pun yang dapat sumber yang bisa dipercaya seperti kita umat Islam punya sumber langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hawariyun itu cuman berapa gelintir, Pak, ya, cuman berapa gelintir. Wallahu alam apakah mereka selamat dari kejaran orang-orang kafir itu atau tidak. Yang jelas kalau Nabi Isanya sih diangkat ke langit, selesai sudah. Nah, hawariyunnya pengikutnya Nabi Isa saat itu yang cuman berapa gelintir, wallahu alam mereka kayak gimana, apakah bisa menceritakan tentang Nabi Isa itu seperti apa dan sebagainya. Jadi sangat sedikit. Termasuk juga Injil. Allah kan menurunkan pada Nabi Isa kitab Injil kan. Nah, kalau kita konversikan atau kita komparasikan dengan Al-Qur'anul Karim, wah itu beda, Pak. Jadi gini, kita bandingkan ya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Nabi Isa memang sudah langsung jadi nabi ketika dia lahir. Tapi tahu nggak umur berapa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita pagi atau siang hari ini insyaallah akan membahas tentang bagaimana Al-Qur'anul Karim memberikan informasi kepada kita terkait kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah nabi dan juga rasul yang memang kita percayai sebagai salah satu dari sekian banyak nabi dan rasul yang ada. Ada 25 nama Nabi Isa diulang-ulang di dalam Al-Quran 25 kali. Bahkan ada satu surat yang secara khusus surat itu bicara tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yaitu surat Maryam, surat yang ke-19 di dalam urut-urutan mushaf kita. Nah, dari ayat di surat Maryam itu ada beberapa ayat, dan yang paling dasarnya itu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya. Wadhkur fil kitabi Maryam, sebutlah di dalam kitab Maryam. Maksudnya ya tentang kisah ibunda Nabi Isa yang bernama Maryam. Maryam ini adalah salah satu di antara putri dari keluarga Imron. Nah, keluarga Imron itu keluarga para nabi dan rasul. Sebenarnya beliau ini digadang-gadang oleh orang tuanya yang bakalan jadi nabi. Nah, sayangnya adalah beliau ini lahir sebagai perempuan. Karena nabi itu tidak boleh orang perempuan, begitu ya Pak, sehingga ya nggak jadi nabi. Nah, hanya saja Maryam
Ini kemudian solehnya soleh banget, dalam arti sangat bertakwa, sangat dekat sama Allah dan sebagainya, sangat menjalankan semua syariat dan ketentuan. Nah, tapi ya karena dia seorang wanita tidak mungkin jadi nabi. Maka sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan putranya Maryam ini sebagai nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, proses bisa jadi punya anak Nabi Isa inilah yang mungkin jadi perdebatan cukup panjang dalam dalam perdebatan para pengikutnya Nabi Isa kemudian. Ya, umat Kristiani atau katakanlah mereka yang ikut agama Masihi, agama Nabi Isa, itu berbeda pendapat dalam masalah kelahiran, bahkan juga dalam masalah kematian. Jadi memang boleh dibilang nabi yang paling banyak kontroversinya itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nah, karena begini jemaah sekalian, Nabi Isa itu kalau kita perhatikan di masa hidupnya, sebenarnya pengikutnya itu nggak terlalu banyak. Bahkan boleh dibilang krisis gitu kepemimpinan, bukan kepemimpinan, krisis keanggotaan. Ya, cuma Hawariyun itu cuma berapa gelintir orang saja yang jadi pengikutnya, murid-muridnya Nabi Isa. Sehingga kalau kisah Nabi Isa itu banyak kontroversi, masuk akal gitu Pak, sangat masuk akal. Kenapa? Karena nggak banyak yang tahu kehidupan beliau itu. Nah, beda kan dengan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan antitesisnya. Kenapa saya bilang antitesis? Karena waktu Nabi Muhammad itu wafat, muridnya atau dalam ini kita sebut para sahabat ya, wah itu jumlahnya banyak banget Pak. Ada 124.000 sahabat kalau menurut catatan Ar-Razi. 114.000 ya, beda-beda 10 ribuan lah, tapi itu lumayan, 124.000 atau 114.000 orang sahabat. Maka tidak ada di dunia ini biografi yang paling lengkap ditulis kecuali biografi Nabi Muhammad SAW. Kapan lahirnya, di mana, bagaimana, detil-detil gitu, pakai baju apa, hobinya makan apa dan sebagainya, itu rinci banget kalau Nabi Muhammad. Sebaliknya justru kalau Nabi Isa itu malah nyaris tidak ada. Lahirnya kapan aja, ini bukan kita, ini bukan umat Islam ya, saudara-saudara kita yang Kristen itu juga nggak sepakat juga sih sebenarnya. Ya kebetulan aja yang di Indonesia yang mayoritas pendapatnya tanggal 25 Desember gitu ya, oke lah. Tapi di Mesir nih, tadi saya ngobrol sama Ustadz kita, imam kita, di Mesir mah orang-orang Kristen banyak, tapi Natalannya bukan 25 Desember, Natalannya bulan Februari atau apa begitu kan. Nah, mereka beda lagi, semuanya mengatakan kami pengikut Nabi Isa, tapi lahirnya aja kapan mereka nggak ketemu. Kalau kita kan sepakat Pak ya, 12 Rabiul Awal tuh lahirnya Nabi Muhammad, kalaupun ada beda dikit banget gitu, yaitu misalnya Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum mengatakan yang lebih tepatnya bukan 12 tapi 9, tapi Rabiul Awal juga gitu, menurut perhitungan dia tanggal 9 ke 12 kan beda tipis lah Pak ya kan. Nah, tetapi kalau di dalam Ibnu Ishaq gitu memang disebutkan 12 Rabiul Awal itu seluruh umat Islam, nggak ada masalah. Nah, Nabi Isa itu sedikit, makanya di Quran jamaah sekalian, Allah nampaknya ingin menjelaskan ya, memberi solusi justru kepada umat Kristiani, para pemeluk agama Nasrani yang memang di masa itu sempat ketemu Nabi Muhammad SAW. Walaupun Mekah itu Pak, itu tidak terlalu banyak orang Kristennya, tapi ada. Nah, sedangkan kalau di Madinah memang yang paling banyaknya kan orang Yahudi. Tapi di Mekah Nabi sempat ketemu dengan beberapa tokoh pendeta Kristen. Nih saya kasih contoh Pak, masih kecil ya, Nabi SAW itu kan pernah diajak oleh pamannya berdagang ke negeri Syam, tapi belum sampai kemudian ketemu dengan pendeta namanya Buhairah.
dan Buhairah itu pendeta Kristen. Nah, ngasih tahu sebaiknya Abu Thalib kamu bawa balik aja dah anak ini. Saya khawatir nanti kalau dia ini dibawa ke negeri Syam ketemu dengan pendeta-pendeta Yahudi, itu bisa jadi anak ini dibunuh, karena pendeta Yahudi itu yang ada di Syam macam-macam ya, ada garis lunak, ada garis keras gitu. Kalau yang terorisnya itu Pak, main bunuh-bunuh aja para nabi itu, belum jadi nabi aja bisa dibunuh ini. Kenapa Buhairah tahu? Karena Buhairah memang mantan pendeta Yahudi juga dia, yang udah tobat Pak. Jadi dia keluar dari agama Yahudi pindah ke agama Nasrani. Nah, jadi dia ketemu Nabi Muhammad itu, dia bilang sebaiknya jangan diajak ke sono deh, mendingan dijagain aja anak ini di Mekah. Itu Nabi masih kecil Pak. Nabi udah gede nih, udah jadi Nabi, udah jadi Rasul tahun 40 usianya. Itu juga kan yang memberitahu bahwa yang menemui datang ke Nabi ketika di Gua Hira, malaikat Jibril, itu kan yang ngasih tahu malah pendeta Pak, Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah. Awalnya Nabi kan bingung itu kedatangan Jibril, makhluk apaan segede gini, ya kan? Ketakutan, pulang bilang kepada istrinya, Zammiluni, selimuti aku. Maka Allah turunkan ayat tuh, ya ayyuhal muzammil, dan juga satunya lagi suratnya, ya ayyuhal muddatsir, ketakutan. Nah, setelah dikonfirmasi kepada seorang pendeta Kristen, oh nggak masalah, santai aja, itu tuh pertanda baik, itu malaikat Jibril, dia datang bawa wahyu, dan suamimu itu mau jadi nabi ceritanya nih, gitu kan. Nah, Waraqah bin Naufal itu pendeta Kristen Pak. Kenapa dia tahu kayak gitu? Karena memang kisah Nabi Muhammad ada di Injil. Jadi ya tinggal nyocokin aja, santai, nggak jadi masalah gitu. Nah, makanya antara kita nih Pak, nah, umat Islam dengan Nabi Isa, setidak-tidaknya Nabi Isanya lah, kalau pengikutnya nanti lain cerita gitu ya, itu hubungannya dekat banget Pak. Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad gini Pak hubungannya. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad tuh Nabi Isa dulu, ya kan? Kalau Nabi yang lain lebih jauh lagi ke belakang itu, tapi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Dan yang paling banyak cerita tentang akan kedatangan Nabi terakhir, ya Nabi Isa. Makanya orang-orang Kristiani di masa Nabi Muhammad itu hampir semuanya mengiyakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi, termasuk tuh Kaisar Heraklius. Itu kan dia Kristen tuh Pak, boleh dibilang pimpinan kekuatan Kristen di zaman Nabi Muhammad tuh adanya di pundaknya Kaisar Heraklius, seorang Nasrani dia. Dia baca Injil, begitu dapat surat dari Nabi Muhammad, dia verifikasi Pak, ya, manggil Abu Sufyan yang orang Mekah. Abu Sufyan ini kan musuhnya Nabi waktu itu. Nah, cuman setelah ngobrol panjang lebar, dia bilang, wah, berarti bener nih, dia Nabi seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab suci kami. Kalau saya ketemu beneran, saya mau cium kakinya. Itu Kaisar Heraklius. Artinya mereka nggak ada masalah dengan Nabi Muhammad SAW, itu Nabi. Tinggal masalahnya diajak masuk Islam, dia ogah karena mungkin cara berpikirnya masih rada-rada kurang update gitu Pak. Kurang update-nya gini, masa saya harus bernabi kepada Anda sih? Anda kan bukan dari keturunan Bani Israel, Anda kan orang Arab, kan kita udah punya nabi sendiri, Nabi Isa, kenapain kita mesti pindah ke sono gitu Pak. Mungkin berpikirnya ya. Sama juga sih kayak kita juga, Nabi Isa kan nabi tuh, kita akui kenabiannya. Tapi kenapa kita tidak beragama dengan agama yang dibawa Nabi Isa? Ya kan kita punya Nabi Muhammad gitu ya, yang udah lebih kepada kita, lebih dekat gitu ketimbang kepada Nabi Isa. Mungkin mereka berpikirnya begitu. Baik, jamaah sekalian, di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ini, Allah membuka dalam surat Maryam ini ayat 16 dengan kalimat wadhkur fil kitabi Maryam, maka ingatlah di dalam kitabnya Maryam, idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyah, ketika Maryam itu keluar dari rumahnya menuju ke tempat di timur. Nah, tempat di timur tuh di mana nanti panjang tuh Pak para ulama, kita singkatin aja. Fattakhadzat min dunihim hijaban, lalu dia memasang hijab, tabir. Ya mungkin syariatnya sama kita, wanita nggak boleh kelihatan aurat dan sebagainya.
Tiba-tiba fa arsalna ilaiha ruhana, kami kirim kepada Maryam itu roh kami. Roh kami di sini maksudnya Jibril, Pak. Cuman kalau orang Kristiani mungkin nyebutnya Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus itu kayak gimana, itu mereka yang otak-atik, tapi kalau kita sih bilangnya ruhana, itu malaikat Jibril. Fatamassala laha basyaran sawiya, maka Jibril itu menampakkan diri dengan penampilan seorang manusia sawiya yang sempurna, laki-laki, Pak, bukan perempuan, dan bukan laki-laki setengah laki-laki perempuan setengah, enggak, bukan LGBT juga gitu. Ntar Maryam bingung, lah malaikat kenapa LGBT nih gitu kan, laki-laki sempurna gitu kan. Ya Maryam kan perawan, Pak, anak perawan gitu kan. Saat itu tiba-tiba di dalam ruangannya ada laki-laki yang ganteng banget gitu kan. Kalau cara kita, aduh ini ada laki-laki ganteng banget gitu kan. Tapi kan Maryam nggak kayak gitu, Pak, nggak latah begitu. Dia latahnya qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya, aku berlindung pada Allah dari kamu kalau kamu orang yang bertakwa. Tampangnya takwa banget memang, tapi kenapa dia ada di dalam kamar saya tiba-tiba gitu kan. Kaget dong Maryam, padahal kan dia udah pasang hijab dan sebagainya, istilahnya kamarnya dikunci, tiba-tiba di dalam ada manusia laki-laki ganteng banget lagi kan. Inni a'udzu birrahman, aku berlindung pada Allah yang Maha Rahman dari kamu kalau kamu bertakwa. Nah gitu. Kemudian apa kata Jibril? Qala innama ana rasulu rabbik, saya ini adalah utusan dari Tuhanmu. Utusan maksudnya malaikat. Kaget dong Maryam, malaikat, tapi tampilannya laki-laki sempurna, ya kan. Kemudian li'ahabalaki ghulaman zakiya, dalam rangka saya datang kepada kamu diutus Allah dalam rangka menghibahkan, memberikan kepada kamu ghulaman, anak bayi yang kecil, zakiya yang suci. Qalat, Maryam langsung bingung, anna yakunu li ghulamun, bagaimana saya bisa punya anak, walam yamsasni basyarun, saya belum pernah disentuh oleh laki-laki, walam aku baghiya, dan saya juga bukan wanita nakal yang susah pergaulan, yang macam-macam lah gitu, Pak ya. Saya tuh wanita baik-baik, belum pernah disentuh oleh laki-laki, maksudnya belum pernah nikah dan sebagainya. Jibril kemudian menjawab, qala kadzalik, ya begitulah kata Jibril. Huwa alayya, qala rabbuka huwa alayya hayyin, Allah berfirman, urusan belum pernah nikah kok tiba-tiba bisa punya anak, huwa alayya hayyin, itu masalah gampang saja, itu masalah sederhana. Nah kan Pak, kalau kita kaitkan dengan zaman-zaman sekarang, ada orang pengen punya anak, suaminya ada, ya kan, tapi bertahun-tahun nggak punya anak. Itu kan banyak tuh Pak kasus kayak gitu. Ternyata isyarat di Quran mengatakan huwa alayya hayyin, itu masalah sederhana. Kalau buat kita nih Pak, sekarang mungkin sederhana, ada ditemukanlah bayi tabung apa segala macam, tapi kebayang nggak di zaman itu tiba-tiba orang bisa hamil dan punya anak tanpa ada suami, bagaimana ceritanya gitu ya. Nah tapi karena ini bagian dari mukjizat huwa alayya hayyin, ya sudah, Maryam sih oke aja, yang ngomong Jibril dari Allah, ya udah gampang lah gitu kan. Walinaj'alahu ayatan linnas, nah hamilnya Maryam ini tanpa ada suaminya, tanpa ada laki-laki yang menyentuhnya, tanpa ada sel sperma yang membuahi sel telurnya, itu akan dijadikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna, dan menjadi kasih sayang dari kami, wa kana amran maqdiya, dan ini adalah perkara yang sudah dituliskan. Fahamalathu, lalu hamillah Maryam itu ya. Fantabadzat bihi makanan qasiyya, setelah dia hamil 9 bulan maka dia mau melahirkan, mencari tempat yang sepi untuk bisa melahirkan. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlah, kemudian dia mendekat ke bawah pohon nakhlah, kurma ya, di bawah pohon kurma gitu.
bersandar di situ. Qalat ya laitani mittu. Lebih baik aku mati ajalah. Saking beratnya penderitaan, baik fisik karena mau melahirkan itu kan sakit Pak ya. Kita aja yang nggak ngerasain tapi jadi suaminya, kadang-kadang yang mau muntah-muntah kita nungguin bayi pertama lahir gitu kan. Mungkin kalau udah bayi yang ke-12 udah lain gitu ya, udah tidur mulu gitu. Tapi kalau bayi pertama kan wah ngerasainnya, apalagi istri Pak yang benar-benar dia lahir normal tidak sesar kan sakit gitu ya. Tapi lebih parahnya lagi adalah ini gimana ntar ngomong sama masyarakatnya karena nggak ada suaminya kok tiba-tiba punya anak. Maka seorang wanita Pak jawabannya ya laitani mittu qabla hadza. Ya mendingan aku mati aja lah kalau kayak gini caranya ya. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi orang yang tidak pernah diingat orang gitu. Karena kayak orang putus asa gitu kan. Fanadaha min tahtiha. Lalu Allah menyeru lewat malaikat itu, dipanggil. Alla tahzani Maryam, kamu wanita beriman, yang di perutmu itu bayi dari Allah, kamu nggak usah sedih kayak gitulah, dihibur ya kan. La tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Allah ya akan menjelaskan ini semua, di bawahmu nanti ada macam-macam dan sebagainya. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Dan goyang-goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ya. Kemudian nanti kamu akan dihujani oleh buah-buah kurma yang disebut dengan rutab ya, yang ini bisa jadi makanan, bisa jadi apa namanya obat dan penguat dari kelahiran. Jadi Pak, dalam bahasa Arab itu kurma ya ada banyak sebutannya. Kalau yang kita makan itu buat buka puasa itu namanya tamer. Tapi kalau yang masih di pohonnya itu namanya rutob gitu. Bedanya apa? Ya rutob tuh masih seger Pak ya, masih seger. Jadi kalau kita makan krenyes-krenyes masih ada airnya kayak kita makan jambu gitu. Nah sedangkan yang kita makan buat buka puasa itu udah jadi tamer, itu yang udah diproses, dikeringkan. Kalau ibaratnya pisang tuh Pak dibikin jadi sale ya, jadi dia udah punya kandungan gula yang banyak. Nah karena kering gitu kan sehingga dia tidak busuk. Nah sama anggur juga begitu. Kalau kita makan anggur nih dari apa namanya dari supermarket gitu ya, dari kulkasnya kan gerges-gerges tuh ada airnya. Tapi orang Arab tuh punya kebiasaan anggur tuh kemudian apa namanya dikeringkan, dibikin kayak sale gitu Pak. Kering banget lalu berubah itu namanya jadi kismis. Nah, kismis itu anggur Pak yang dikeringkan. Sama kurma yang kita makan tuh buah rutob yang kemudian dikeringkan. Jadi rutob itu masih jatuh dari pohon dan kemudian dimakanlah oleh Maryam sebagai rezeki dari Allah gitu ya. Fakuli, makanlah rutob itu, washrobi, dan minumlah, wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashari adan faquli inni nadzartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Ini menarik Pak ayat ini. Jadi kata Allah, nanti kalau kamu ketemu manusia, kamu jangan ngomong, jangan berbicara, bilang aja saya lagi puasa. Nah kalau kita kulik di dalam kitab-kitab tafsir Pak, ayat ini sebenarnya memberi kita informasi atau isyarat bahwa ada jenis puasa di masa umat terdahulu yang mana puasa itu bukan hanya tidak makan tidak minum tapi juga tidak berbicara. Jadi Maryam itu puasa Pak, puasanya nggak makan, nggak minum, dan nggak ngomong sama manusia. Sehingga ketika nanti Maryam itu membawa bayinya Nabi Isa, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, ketika datang kepada masyarakatnya sambil gendong bayi, kan orang-orang pada bertanya, qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya, kamu udah bikin masalah banget nih, nggak ada suami tiba-tiba punya anak nih, bagaimana ceritanya? Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, maka na abu kim ra'asauin, ya maka na abu kim bapakmu tuh orang baik-baik, bukan keturunan yang aneh-aneh.
Wa makanat ummuki baghiya, ibumu juga wanita solehah, bukan wanita nakal. Kok bisa sih kamu nih yang harusnya menjaga kehormatan keluarga tiba-tiba punya bayi? Bagaimana? Tuduhan, Pak. Dituduh wanita yang berzina, gitu kan. Nah, Maryam karena dia lagi puasa, dia nggak jawab. Fa asyarat ilaihi, maka Maryam menunjuk kepada bayinya. Maksudnya biar bayinya saja yang menjawab. Bayinya bisa ngomong ternyata, Pak. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Orang-orang bertanya, Maryam, gile aja ente, ya, bukannya dijawab malah suruh bayinya yang jawab. Bayi mana bisa ngomong? Kaifa nukallimu, bagaimana kita bisa berbicara man kana fil mahdi sobiyya, orang yang masih jadi bayi, masih digendongan. Ya, kemudian apa kata Maryam? Kemudian apa jawabnya Nabi Isa yang masih digendongan, masih bayi, masih orok itu, Pak? Kala Nabi Isa tiba-tiba ngomong, Pak, masih bayi. Inni Abdullah, saya hamba Allah. Ataniyal kitab, saya diberi kitab. Kecil-kecil udah dapat wahyu, Pak. Ini unik, Pak. Nabi Muhammad itu lahir nggak langsung jadi nabi, Pak. Jadi orang biasa dulu, dagang dulu, apa dan sebagainya. Umur 40 baru jadi nabi. Nabi Isa, Pak, lahir langsung bisa ngomong, langsung dapat wahyu. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dan saya udah jadi nabi sekarang. Lahir langsung jadi nabi itu Nabi Isa, Pak. Nabi di mana-mana nggak ada yang begitu lahir langsung jadi nabi. Isa lahir langsung jadi nabi, kecil-kecil langsung jadi nabi. Memang hampir semua kehidupan Nabi Isa itu ajaib semua, Pak. Bahkan untuk ukuran orang di zaman segitu, Pak, untuk ukuran orang di zaman Nabi kita Nabi Muhammad juga ajaib. Kalau Nabi Muhammad enggak, Pak, justru kebalikannya. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling manusiawi banget, yang kita sampai bertanya gini, masa Nabi gitu sih? Masa Nabi gitu sih? Karena Nabi Muhammad terlalu manusia, yaitu unsur kemanusiaan itu sangat dominan pada diri seorang Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad itu lemah, itu enggak. Justru Nabi Muhammad itu punya misi. Gimana caranya, walaupun dia Nabi paling agung, Pak, paling tinggi derajatnya, tapi justru penampakan Nabi Muhammad itu yang paling merakyat gitu loh, Pak. Paling merakyat, paling manusiawi. Dia sedih gitu kan, dia pokoknya banyak lah, Pak. Dia ketakutan, dia gemeteran, dia pokoknya manusiawi banget gitu. Beda loh, Pak, kayak Nabi Musa misalnya, ketika udah berada di pinggir laut gitu kan, dikejar-kejar Firaun, Musa langsung keluarin tongkat, Pak. Jaelah, langsung tongkat, Pak, keluarin, langsung aja dipukul tuh laut, jer gitu kan, lautnya belah gitu. Kan heroik banget, Pak, adegannya, epic banget kan. Nabi Muhammad begitu? Enggak. Waktu hijrah tuh Nabi Muhammad diuber-uber, Pak. Diuber-uber, dan dia pusing lah, muter sana muter sini dan sebagainya. Padahal sih sebenarnya, Pak, kalau Nabi Muhammad mau nih, logika saya sih, Nabi Muhammad kan bisa aja bilang begini, ya Allah, nih saya mau ke Madinah nih, mau hijrah. Nah, kafir Quraisy banyak banget menghadang, di sono dijaga, sini jaga, sini jaga. Bisa nggak buruk dikirim lagi? Turunlah buruk gitu kan, Nabi naik buruk, langsung sampai Madinah, kan bisa harusnya, Pak. Harusnya gitu loh. Kan Nabi belum lama Isra Mi'raj, naik buruk cepet banget gitu kan. Masa cuman ke Madinah doang nggak bisa dipinjem buruknya barang sebentar? Kan bisa. Ini kan misi penting gitu kan, fasilitas dong gitu harusnya. Tapi Nabi nggak minta buruk, Pak. Dia capek-capek jalan kaki ke Madinah gitu kan, lewat naik turun lembah gurun dan sebagainya. Tapi kalau Nabi Isa memang dari awal semua serba ajaib gitu, serba yang gaib-gaib lah begitu kan. Kecil-kecil udah bisa ngomong, lahir nggak ada bapaknya gitu kan, kecil-kecil udah nerima wahyu, kecil-kecil udah diangkat jadi nabi. Bayangin ya, ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Aku ini jadi manusia yang diberkahi dimanapun aku berada. Tanda-tanda kenabian tuh kelihatan banget, Pak, nongol banget. Kemanapun Nabi Isa jalan itu, Pak, pohon pada nunduk, awan pada nutupin dan sebagainya. Jadi kelihatan kayak manusia ajaib banget gitu ya. Ainama mubarakan ainama kuntu. Nah, tapi yang menarik adalah
wa awsani bis salati waz zakati. Biar bagaimanapun juga Nabi Isa dengan segala keajaibannya, ternyata Nabi Isa itu diperintahkan oleh Allah untuk sholat dan zakat. Jadi dia itu tetap ibadah Pak sama Allah. Hanya saja sholatnya enggak yang kayak kita sehari 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, enggak gitu kan. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun sholatnya juga di awal itu enggak yang 5 waktu kayak kita. Setelah Isra Mi'raj baru. Sebelum Isra Mi'raj kan enggak ada sholat 5 waktu. Cuma sebagian riwayat menyebutkan seperti dalam Al-Quran disebutkan kumil laila illa qalila, sholatlah pada malam hari gitu misalnya. Riwayat hadis yang lain Nabi itu ada sholat pagi, ada sholat sore gitu-gitulah ya. Nah Nabi Isa sholatnya kayak gimana kita gelap, nggak ada riwayat yang menyebutkan kayak apa sholatnya Nabi Isa, tapi yang jelas sholat gitu aja. Dan juga zakat, madum tu hayya, selama aku masih hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ada 3 keselamatan bagi aku dalam 3 hari momen kehidupan. Yang pertama yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Itu adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Ya kalau saudara kita Kristen kan bilangnya 25 Desember Natal, mereka mengagungkan. Ya dalam Quran juga diagungkan sih, cuman bukan 25 Desember, kita nggak tahu. Tapi yang jelas Quran menyebutkan wassalamun alayya yauma wulidtu, keselamatanlah bagi aku ya, yauma wulidtu, pada hari aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan pada hari aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, dzalika Isa bin Maryam, itulah Isa bin Maryam, qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Inilah kisah yang sebenarnya yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, di mana kalian wahai orang-orang pengikut agama Nasrani, kalian berdebat nggak selesai-selesai. Kenapa? Ya karena pada nggak tahu. Karena Nabi Isa itu riwayatnya sedikit sekali, muridnya sedikit, dan yang bisa diceritakan tentang Nabi Isa itu amat sangat sedikit sekali lah deh gitu ya. Nah maka dari itu Allah menegaskan makana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanah. Tidak mungkin bagi Allah untuk mempunyai seorang anak, sungguh dia maha suci. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Nah setelah itu jamaah sekalian, di ayat 37-nya itu Allah mengatakan fakhtalafal ahzabu mim ba'dihim. Setelah Nabi Isa lewat, pengikut-pengikutnya itu berpecah belah tentang kayak gimana Nabi Isa itu kisahnya. Ada banyak versi, semua mengklaim paling benar, tapi tak seorang pun yang dapat sumber yang bisa dipercaya seperti kita umat Islam punya sumber langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hawariyun itu cuman berapa gelintir Pak, ya, cuman berapa gelintir. Wallahu alam apakah mereka selamat dari kejaran orang-orang kafir itu atau tidak. Yang jelas kalau Nabi Isanya sih diangkat ke langit, selesai sudah. Nah Hawariyunnya, pengikutnya Nabi Isa saat itu yang cuma berapa gelintir, wallahu alam mereka kayak gimana, apakah bisa menceritakan tentang Nabi Isa itu seperti apa dan sebagainya. Jadi sangat sedikit. Termasuk juga Injil. Allah kan menurunkan pada Nabi Isa kitab Injil kan. Nah kalau kita konversikan atau kita komparasikan dengan Al-Quranul Karim, wah itu beda Pak. Jadi gini, kita bandingkan ya Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Nabi Isa memang sudah langsung jadi Nabi ketika dia lahir. Tapi tahu nggak umur berapa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah dari dunia ini? Ternyata umurnya masih muda banget Pak, baru 30-an tahun. 30 tahun. Turun kepada Nabi Isa kitab ya, itu nggak terlalu banyak jumlahnya. Kalau dibandingkan dengan kita Quran, Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi itu usia 40, wafatnya di usia 63. Jadi ada masa 23 tahun.
tapi hampir setiap hari turun ayat, turun ayat, turun ayat, turun ayat berkali-kali, ya, sehingga jumlah paling banyak itu adalah Al-Quran dibandingkan dengan semua kitab-kitab terdahulu, ya. Para ulama ahli Al-Quran, para mufassir itu rata-rata mengatakan, Anda kalau mau tahu berapa banyak jumlah kitab yang pernah Allah turunkan ke muka bumi sejak dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu jumlahnya seperti yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Al-Quran kita ini, Pak, 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat. Itu, Pak, setara dengan semua kitab yang pernah Allah turunkan di Quran. Jadi kita kayak punya semacam hasil, apa namanya, hasil kompilasi dari semua ayat-ayat yang pernah turun. Nah, dalam satu riwayat disebutkan kalau Nabi Musa itu dapat Taurat, panjangnya Taurat itu kira-kira sepanjang surat Al-Baqarah 286 ayat, maka panjangnya Injil itu seperti surat Ali Imran. Jadi, Pak, kalau kita baca surat Al-Baqarah itu kan 2 juz setengah, ya kan, 286. Nah, kalau kita baca Ali Imran agak pendekan dikit, tapi termasuk surat paling panjang juga di Quran. Nah, kalau kita selesai baca Al-Baqarah lalu kita terusin dengan Ali Imran, itu kira-kira sama dengan kita baca Taurat dan kita baca Injil. Jadi Injil itu cuma se-Ali Imran gitu doang, Pak. Maka Quran kita ini luar biasa, panjang banget. Makanya Allah tidak turunkan sekaligus gubrak gitu, enggak. Kalau Nabi Musa kan terima Taurat itu gubrak gitu aja udah sekaligus, karena enggak banyak, Pak, cuman 286 ayat lah gitu kira-kira kan, turun sekaligus aja santai gitu. Tapi kalau kita nggak mungkin turun sekaligus, gimana ngapalinnya itu? 23 tahun turun sedikit-sedikit, dan itu hafal dan luar biasa, dan itu menjadi bacaan kita sehari-hari, Pak. Nah, karena kan Quran didesain oleh Allah untuk sampai hari kiamat udah nggak ada lagi kitab suci nih, gitu kan. Maka dibikinlah Quran dengan konsep yang bisa dibaca tiap hari, bahkan diiming-imingi siapa yang bisa baca Quran dapat pahala, paham atau nggak paham, bahkan walaupun cuma 1 huruf pun dikasih ganjaran 10 pahala. Makanya kita, Pak, orang Indonesia ini nggak bisa baca Quran, dalam arti nggak paham. Tapi kalau yang namanya baca, Pak, rajin, Pak, orang kita, ya kan. Ada yang sehari 1 juz gitu kan, ada yang kalau baca sampai nangis-nangis, Pak, gitu kan. Ya kalau ditanya ente nangisin apa gitu, nggak tahu dah, pokoknya seru dah begitu kan. Ya kadang-kadang dalam sholat jamaah, Pak, gara-gara imamnya nangis, jamaahnya terpengaruh, Pak, ya kan. Jamaah terpengaruh. Saya aja pernah, Pak, kayak gitu, imamnya nangis-nangis. Saya sih biasa aja, nggak usah nangis lah gitu, biasa aja gitu kan. Apa sih, kan sama Quran juga gitu. Cuman masalahnya gini, Pak, orang di depan saya itu nangisnya ngejer, Pak, ya kan. Samping kanan nangis, samping kiri nangis, belakang nangis, gitu kan. Ya masa saya kagak nangis sih gitu kan, kagak enak juga gitu, Pak, kurang toleran. Ya udah nangis dah gitu kan. Emang suasananya terbawa, Pak. Tapi itu kalau suasananya lagi kayak gitu pada nangis, coba baca Quran sendiri, nangis nggak, Pak? Enggak, tidur, ya kan. Orang kagak paham ngomong apaan gitu, ya nggak paham. Makanya, Pak, saya kan kuliah nih di Jakarta itu di Fakultas Syariah di Lipia. Lipia itu kan punya Saudi, Pak. Itu tahu nggak gara-garanya apa kok Lipia itu bisa dibangun? Gara-garanya orang Saudi, kalau nggak salah dia apa sih, ya termasuk tokoh besarnya pejabat Saudi lah, menlunya gitu atau apa gitu kan, datang ke Indonesia, diundang acara MTQ, Pak, suruh hadir dari negara-negara sahabat gitu kan. Wow, surprise banget dia, orang Indonesia, ya kan, baca Quran seindah itu sampai orang pada nangis, Pak. Dia aja sampai keluar air mata tuh, Pak. Jadi langsung dia hubungin panitia, tadi tuh yang baca Quran siapa, saya mau ketemu gitu kan. Ditemuin, panggil lu sama orang Arab gitu kan, dari Arab gitu, mau disuruh haji kali gitu kan. Diajak ngomong, Pak. Nah di situ kejadian, Pak. Ini orang Arabnya ngomong panjang lebar, ya kan, pakai bahasa Arab dong, gitu kan. Dia diem aja gitu kan, disenggol, lu paham nggak? Enggak paham gitu. Itu kasih dibisikin, Syekh apa,
mohon maaf, ini kori kita tadi ini dia nggak bisa bahasa Arab. Astagfirullah, lah tadi dari tadi gue ngomong panjang lebar dia kagak paham. Enggak, Masya Allah, baca Qurannya cakep banget, dia kagak paham gitu kan. Nah lu ngapain tong dari tadi teriak-teriak kayak gitu, kagak paham. Ya kan saya belajarnya belajar kiroah, belajar nahawan, bayati, ya kan, jiharka gitu-gitu, bukan belajar tafsirnya. Nah dia bilang, ya udah kalau gitu gini dah, saya bangun ma'had untuk belajar bahasa Arab. Ente dan teman-teman ente yang pada pintar-pintar baca Quran pada belajar di sini ya, belajar bahasa Arab. Biar jangan cuman pintar ngomong doang, pintar lagunya doang tapi nggak paham isinya, gitu Pak. Ya, jadi ya akhirnya dibangunlah itu pusat pengajaran bahasa Arab, ya, lembaga pengajaran bahasa Arab, LPBA, yang ngajar orang Arab gitu Pak. Nah saya belajar di situ walaupun saya bukan qori gitu kan, belajar di situ. Nah intinya Pak, balik lagi ke Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu kemudian menjadi nabi yang insya Allah sesuai dengan hadis yang sahih, dia akan segera join dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum kiamat berakhir, selain ada Dajjal dan Imam Mahdi, Nabi Isa juga akan turun. Ya, akan turun. Cuman pertanyaannya gini, Pak. Ini ngomong-ngomong ya, Nabi Isa kan bukan orang Arab, Pak. Ada yang tahu nggak Nabi Isa itu orang mana? Ya orang Palestina lah. Palestina di zaman beliau itu belum jadi negara Islam. Karena orang Palestina sekarang sih ngomong Arab, ya kan? Karena setelah Khalifah Umar jadi menerima kunci Baitul Maqdis dari para pendeta, negeri Palestina itu sudah Arab dan sudah Islam dan sudah pada ngomong Arab lah orang Palestina sekarang. Tapi kalau orang Palestina di zaman Nabi Isa, ya enggak gitu. Kalau Nabi Musa jelas bahasanya Ibrani. Tapi kalau Nabi Isa macam-macam tuh versinya. Salah satunya mengatakan bahwa Nabi Isa itu berbahasa Suryani. Saya juga nggak tahu bahasa Suryani itu bahasa apa gitu ya. Tapi katanya sih ya masih bagian dari kayak kita ada rumpun Melayu, lalu dalamnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa apa gitu kan, mungkin kayak gitu. Jadi Injil turun dalam bahasa Suryani. Artinya Nabi Isa tidak bisa bahasa Arab. Dan beliau lahir dan diangkat sebelum turunnya Al-Quran. Saya nggak tahu nih nanti kalau Nabi Isa turun kira-kira dia mesti belajar Iqra lagi apa enggak gitu ya. Wallahu alam gitu. Soalnya gini Pak, walaupun pernah jadi nabi, pernah ya, tapi kalau dia turun itu posisinya sudah bukan nabi lagi Pak. Karena kalau dia jadi nabi bisa berantakan nih kita. Setelah Nabi Muhammad ada lagi nabi terakhir? Enggak. Nah, ketika Nabi Isa turun ke muka bumi lagi itu posisinya bukan nabi, tapi dia manusia biasa. Dia adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis disebutkan ditawarkan kepada Nabi Isa jadi imam, dan dia bilang nggak mau Pak. Dia tahu nggak kenapa dia nggak mau? Ya mungkin belum hafal kali ayat-ayat Quran, karena kan dia lahir belum ada Quran waktu itu. Bisa jadi lagi ngapalin kali gitu. Hafalan aneh belum lancar, ente aja deh yang maju, bisa jadi gitu Pak. Kayak kita gitu kan. Kalau imam zuhur sama asar sih mungkin masih berani Pak, tapi kalau maghrib isya subuh tar dulu dah katanya gitu kan, kagak lancar. Tapi intinya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu menjadi bagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah nabi yang terakhir dan paling dekat dengan Nabi Muhammad. Dan kita sebagai kaum muslimin sangat menghormati Nabi Isa, sangat respect kita kepada beliau. Kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad yang paling dekat ya Nabi Isa yang paling dekat. Dan kalau hari ini Pak, nah unik Pak, Nabi Muhammad itu kan selalu mengatakan begini, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Saya berlomba-lomba dengan semua nabi untuk banyak-banyakan umat di hari kiamat, gitu kan. Ada yang tahu nggak Pak statistik pemeluk agama Nabi Muhammad dengan pemeluk agama Nabi Isa hari ini? Statusnya gimana Pak? Statusnya banyakan muslim Nabi Muhammad atau banyakan Nabi Isa hari ini? Banyakan Nabi Isa. Banyakan Nabi Isa. Umat Kristiani itu diperkirakan, kalau penduduk muka bumi diperkirakan sekitar 7,9 miliar sekarang, hampir 8 miliar. Umat Islam itu cuma 1,9 miliar. Ya, nggak sampai 2 miliar.
Nah, umat Kristiani di atas 2 miliar. Sebagian mengatakan 2,4 atau 2,5. Banyakan Nasrani daripada Islam. Tapi catatannya, walaupun begitu, mereka fakhtalafal ahzabu. Mereka pecah. Ada Katolik, ada Protestan. Inggris lain lagi, Anglican. Orang Mesir lain lagi. Apa itu? Mereka namanya Ustaz, orang Mesir itu. Kipti ya kan? Jadi Kristennya Kristen yang beda. Nah, kalau ngomongin Kristen di Mesir, Pak, itu unik. Pertama ya, Kristen gitu, Pak, mereka pinter ngomong Arab. Dan ini ngeselin saya, Pak, gitu. Bukan apa-apa, kita aja yang dari kecil udah lahir Muslim, tiap hari sholat bahasa Arab kagak bisa. Lah dia kafir-kafir gitu, Pak, bisa ngomong Arab, kan kacau itu. Ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, kaifal hal, alhamdulillah ana bi khair, gitu kan. Ya, bisaan dia. Bahkan guru saya, Prof. Said Agil Menawar tuh sering cerita, kalau beliau ke Timur Tengah itu sering ketemu dengan acara-acara kayak MTQ gitu, internasional, dan kadang-kadang utusan dari orang Kristen banyak juga, Pak. Maksudnya yang pinter baca Quran, suaranya enak, cakep, Kori dia, tapi Kristen. Dan yang ngeselin lagi, Pak, ada yang hafal Quran. Kacau, Pak, kita aja kagak hafal, dia hafal. Wah, parah itu. Ya, masalahnya cuma satu aja. Kalau emang dia bisa baca Quran, cakep dan sebagainya, lu kenapa kagak baca syahadat aja tong, gitu kan istilahnya. Ya, jawabannya sederhana, Pak, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Seandainya lu masuk Islam, wah, di Indonesia jadi ustadz lu, gitu kan. Nah, ternyata nggak mau dia, Pak. Dan kita di sana ya nggak bisa maksa. Saya pernah ketemu, Pak, pendeta Kristen orang Libanon. Bajunya, Pak, baju ya pendeta lah kayak gitu kan. Ngomongnya ngomong Arab, dan dikit-dikit insya Allah, subhanallah, walhamdulillah, gitu-gitu, Pak. Wih, kalau bukan saya nggak tahu, dia kan pakai kalung salib, Pak. Seandainya nggak pakai kalung salib, gua cium tangan tuh, ya kan. Kafir ternyata, Pak. Ternyata kafir gitu. Tapi kalau ngomong agama Islam, ngomong Quran, ngomong tafsir, ngomong hadis, apal, Pak, dia, ya kan. Asal tahu aja, Pak, di kita nih, di tengah umat Islam, di tengah dunia ilmu pengetahuan keislaman, kan kita mengenal ada Mu'jam al-Mufahras, kamus atau ensiklopedia hadis, 9 kitab hadis, ya disebut dengan Kutubut Tis'ah. Nah, yang nyusun itu, Pak, 9 kitab hadis itu orang kafir loh, Kristen dia. Bahkan termasuk yang ngarang kamus Munjid, Arab ke Arab itu, Pak, itu juga bukan orang Islam tuh, orang Kristen gitu. Kalau cara kita, Pak, ya lu gitu ya, udah hebat begitu bukannya baca syahadat gitu kan, perasaannya pengen toel aja gitu kan. Tapi ya la ikraha fiddin, masalahnya tidak ada paksaan dalam agama. Makanya kalau orang Mesir, Pak, orang Lebanon dan sebagainya, ngelihat orang Nasrani gitu, mereka nggak bawaannya pengen cabut golok aja gitu, nggak, Pak, ya, karena itu masih saudara, masih apa dan sebagainya. Natalan gitu santai aja, mereka nggak ribut gitu. Yang ribut kan kita, Pak, ya kan, karena Nasrani yang datang ke Indonesia emang datangnya dari Eropa Barat yang ngajakin perang mulu. Kita juga ada perang juga nih. Kalau dulu ada perang salib, kita ada perang sabil kan gitu ya. Nah, memang bawaannya kita jadi gedek mulu, Pak, sama orang Kristen gitu kan, main curiga melulu lah gitu. Makanya setiap Natal nih, setiap menjelang Desember gitu ya, ketegangan di mana-mana selalu terjadi. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, mari kita pahami bahwa memang pengikutnya sih pada beda-beda. Tapi kalau Nabi Isa-nya adalah Nabi kita juga, setiap nama Nabi Isa disebut kita mengucapkan alaihis salam, sebagaimana juga para Nabi dan Rasul. Maka kita tidak boleh menghina ya Tuhan mereka, tidak boleh menghina Nabi Isa. Itu Nabi suci loh, Pak. Menghina Nabi Isa itu sama aja menghina Nabi Muhammad juga, nggak boleh. Kita tutup jamaah sekalian dengan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdai wa fi ni'amah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min
min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.